kali ini saya mau bahas tentang broker nih, karena belum pernah ya saya bahas mengenai broker, adanya materi edukasi dan lain-lain sebagainya. Nah, kali ini saya mau bahas mengenai broker XM. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra dan selamat datang di channel ini. Ya, kali ini saya mau bahas tentang broker nih, karena belum pernah ya saya bahas mengenai broker, adanya materi edukasi dan lain-lain sebagainya. Nah, kali ini saya mau bahas mengenai broker XM. Ya, kebetulan juga saya sebagai instrukturnya di XM, jadi saya tahu lebih banyak mengenai broker ini. Oke, langsung saja kita masuk ke websitenya saja supaya kita bisa kenalan dengan broker ini. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu dengan broker XM ini ya. Ini saya langsung cari di Google ya, karena domainnya itu kalau di Indonesia selalu gonta-ganti. Kenapa? Karena kita tahulah kalau teman-teman yang baru masuk ke forex mungkin kita akan dihadapkan dengan yang namanya broker ya, kalau kita mau trading itu kan. Nah, ada broker luar dan ada broker lokal. Broker lokal itu yang sudah berizin Bapepti, sedangkan broker luar itu yang dia punya izinnya sendiri di luar negeri ya. Jadi apakah broker luar itu ilegal atau apakah broker luar itu aman di Indonesia? Selama ini ketika trading, saya justru lebih cenderung untuk memilih di broker luar. Aman ya, cuman ilegal atau enggak, kalau dari perizinannya memang masuknya ilegal ya. Tetapi kenapa saya milih broker luar itu, karena salah satunya adalah adanya komisi dan tidaknya. Soalnya broker luar itu nggak ngasih komisi sama sekali dan kita bisa lebih fleksibel seperti itu. Itu pendapat saya sih ya. Jadi mungkin teman-teman ada pendapat lain, silahkan monggo dicurahkan juga ya. Nah, untuk brokernya, domainnya ini ada di iklannya ya, x1m1.tech.online. Ini mungkin kalau teman-teman lihat video ini lama atau lihat video ini mungkin domainnya bisa berubah lagi, karena memang setiap saat itu berubah ya. Jadi ya, resiko broker luar masuk ke Indonesia seperti ini. Dulu pernah ada broker luar yang bikin broker resmi di Indonesia gitu ya, dan ternyata kok malah banyak harus membayar ini itu gitu ya. Akhirnya broker lokalnya ditutup dan fokus ke broker internasionalnya seperti itu. Nah, di XM itu kita bisa trading dengan leverage paling gede 1:1000 ya. Artinya ini mempermudah teman-teman untuk trading, karena semakin gede leverage, banyak yang mengatakan kalau semakin gede leverage itu berbahaya. Sebenarnya leverage itu bermata dua, tapi kalau saya sendiri itu cukup suka dengan memanfaatkan dari leverage ini ya, karena dengan leverage ini saya bisa modal kecil dengan transaksi yang gede itu, dan saya masih bisa menyisakan ketahanan dana atau margin bebas itu masih gede. Jadi semisal amit-amit kena floating ya, saya masih bisa ada ruangan lah untuk menutup kerugian itu, sehingga nanti saya masih ada waktu untuk marketnya itu berbalik arah dan ya hasil akhirnya bisa dapat profit itu. Tapi sebaiknya teman-teman selalu gunakan stop loss supaya nggak sampai floating gede gitu ya. Floating gede itu juga cukup berbahaya gitu. Nah, untuk broker ini itu sudah izin regulasi apa saja. Ini ada ASIC, CSEC dan FSC, kemudian DFSA ya. Jadi sudah cukup banyak untuk regulasinya ya. Coba kita lihat di WikiFX ya. WikiFX, karena biasanya orang itu ngecek performa dari suatu website itu di WikiFX. Nah, di sini XM itu sekarang jadi nomor 1 ya. XM Rakuten, terus kemudian IC Market ini Indonesia. Ini internasional ya, internasional. Terus masuk
di MI-FX ini regulasinya nomor 4. Wah, lumayan ini ya. Ini broker-broker Indonesia juga ini. WikiFX, kemudian di DMAX dan lain-lain. Ada Victory juga ini di sini. Mantap juga ya ternyata ya. Nah, jadi ini untuk rating di WikiFX itu nomor 1 ya untuk XM. Sekarang nomor 1, dulu tak lihat itu di nomor 3 atau ya nomor 3. Jadi sekarang udah naik berarti ya. Nah, katanya WikiFX itu banyak rumor di luar sana bisa bayar dan nggak fair lah untuk rankingnya ya. Tapi kalau saya selama menggunakan XM ini dari tahun 2017 itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali ya, dan saya juga ikut mantau bersama teman-teman yang lainnya di komunitas, itu juga sebenarnya nggak masalah sama sekali ya. Jadi mungkin saya tunjukkan ini beberapa teman di grup ya mengenai XM ya, pendapat mengenai XM. Nah, untuk ini ada yang pakai XM juga ya. Jadi kita di grup ini brokernya juga banyak, tapi yang pakai XM itu banyak, normalnya XM dan MRG. Kemarin ada broker yang di servernya, di marketnya itu gangguan ya. Tetapi untuk di XM ini itu enggak ya, di XM ini enggak, dan masih aman lah ibaratnya seperti itu. Jadi broker ini lumayan stabil ya. Kalau dari pengamatan saya selama dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, dan dari pengamatan teman-teman yang lainnya yang ada di grup ya. Kemudian kalau mungkin dari WikiFX, dari kredibilitasnya kurang, nah sekarang kita masuk ke apa saja yang dikasih sama XM. Kita lihat di websitenya di sini. Teman-teman bisa belajar trading itu melalui riset dan edukasi ini ya. Dan di sini ada XM Live, ruang lanjutan lokal. Nah, ruang lanjutan lokal ini tempat teman-teman bisa belajar secara langsung, bahkan bisa diskusi secara langsung di ruang lanjutan lokal ini. Terus di sini ada kalender ekonomi juga komplit ya, webinar forex komplit, jadwal edukasi juga ada di sini ya. Kita masuk ke ruang lanjutan lokal ini. Nah, saya punya jadwal jam di sini ya. Jadi teman-teman kalau mau ikut ruang lanjutan lokal bisa ikut di sini. Dan ini kebetulan masih sesi iklan ya di ruang lanjutan lokal ini. Ini dari Ibu Maulina ya sebagai hostnya. Nah, kalau teman-teman mau ikuti, nah kebetulan saya ada di sini ya, ikuti webinarnya. Untuk jadwalnya itu, nah ini Senin, sekarang pas video ini dibuat itu hari Kamis, itu saya ada di jam 5. Oh, ini ruang lanjutan lokal ya untuk pemula ini. Kalau kita mau lihat jadwalnya sebenarnya ada di Telegram ya, teman-teman bisa ikuti Telegramnya saja ya, teman-teman bisa cari saja ya di Telegram, ada di situ. Saya dapat Telegramnya XM itu, nah Telegramnya XM itu ini. Nah, jadi jadwalnya itu ditaruh di sini. Jadi hari Kamis ini jadwal saya jam 5, analisa jam 5. Ini Fibonacci dan support resisten, kemudian jam 8 pola reversal trend. Jadi teman-teman bisa ikuti jadwal saya ini. Terus kemudian promo ya. Nah, ini yang dikasih, yang dicari-cari juga. Promo di XM itu banyak sekali. Setiap saat itu, setiap bulan itu diupdate ya. Nah, dan kebetulan sekarang ada mega promo, ini hadiahnya paling besar ya, sampai 1 miliar hadiahnya. Ada dapat mobil juga. Terus kemudian promo yang lainnya. Nah, ini deposit bonus. Teman-teman juga bisa manfaatkan di situ. Kadang-kadang ada promo no deposit bonus NDB ya. NDB itu buat pengguna baru memang ya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya akun XM bisa klaim NDB di situ. Tapi kalau sudah punya akun ya nggak bisa ya, karena memang NDB itu untuk pengguna baru ya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen dapat promo NDB, ikuti saja Telegram saya ya, ada linknya, ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Nah, kemudian untuk coba kita lihat promo mega trading ini ya, hadiah utamanya mobil
ya. Terus ini ada banyak yang lainnya. Ya lumayan sih, hadiahnya juga cukup ini ya, gede-gede juga ya. Ini emas, MacBook, iPhone, Samsung HP lipat ya, terus hadiah uang tunai, kemudian ada sepeda ya, sepeda road bike ini ya. Terus cara mengikutinya tinggal daftar saja, terus minimal ada saldo minimal 300 US dollar dan trading sebanyak 3 lot ya. Baru nanti setelah 3 lot kemudian setiap trading 1 lot teman-teman akan dapat 1 kupon ya untuk undian ini. Dan promonya ini berakhir sampai 16 Desember. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang nggak dapat promo ini, besok ada promo lagi juga gitu ya. Jadi mungkin kira-kira seperti itu gambaran saya mengenai XM. Kalau teman-teman punya pendapat mengenai broker ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.